Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wassalatu wassalihin wa amal amin. Bapak Ibu yang kami hormati, alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita masih diberikan nikmat umur, nikmat sehat, dan nikmat sempat, sehingga pada kesempatan siang hari ini kita dapat hadir berwajah bersilaturahim dalam keadaan tidak kurang suatu apapun. Itulah yang harus kita syukuri dengan kalimat hamdalah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Salat serta salam mudah-mudahan tetap tercurah dan terlimpahkan kepada junjungan kita baginda Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa diharapkan syafaatnya di yaumil ila yaumil qiyamah. Yang kami hormati Pak Sekjen Iris, Pak Wijaya, seluruh pengurus pusat Iris, dan Bapak Ibu, rekan-rekan, saudara-saudara, keluarga besar Indonesia Riba Solution yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati Allah. Pertama-tama kami aturkan terima kasih kepada tuan rumah yang sudah berkenan meridhokan tempat tinggalnya untuk acara silaturahmi pada kesempatan siang hari ini. Dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang turut andil sehingga terselenggaranya acara Kopdar pada kesempatan siang hari ini. Bapak Ibu semuanya, bulan Berber sudah lewat 2 bulan. Ini sudah masuk bulan November, kemudian Desember. Kalau biasanya Kopdar dilakukan di awal bulan itu rata-rata yang hadir sedikit, tapi karena ini masuk bulan November, ternyata yang hadir lumayan banyak yang list. Mudah-mudahan nanti bisa hadir semua, sehingga apa yang nanti kita sampaikan bisa mensupport panjenengan semuanya dalam menghadapi end of year. Kalau biasanya end of month mohon jenengan pun Muslim. Ini end of year, akhir tahun. Pada beberapa waktu lalu kita banyak mendengar kabar gembira dari saudara-saudara kita yang sudah berhasil menyelesaikan amanah hutangnya. Ada yang 1 titik, ada yang 2 titik, yang 10 juta, 20 juta, dan ratusan juta. Sungguhnya Iris itu hanya menghantarkan panjenengan semua untuk sampai ke garis finish, tetapi yang bisa menyampaikan panjenengan semua ke titik finish itu ya panjenengan sendiri, mengamalkan apa yang sudah kita sampaikan. Banyak juga dari anggota-anggota Iris yang sudah lama bergabung, kemudian sudah merasa ilmunya cukup, kemudian sudah tidak hadir lagi Kopdar. Kita tidak mempermasalahkan, karena kita tidak mengikat siapapun mau masuk monggo, yang mau keluar monggo. Jadi datang tak diundang, pulang tak diantar. Tetapi dari fenomena yang terjadi akhir-akhir ini, seringkali anggota-anggota yang sudah vakum itu tidak ada kabar masalahnya tambah selesai, tetapi masalahnya tambah ruwet. Bukan berarti Irisnya yang menyebabkan, oh berarti kalau tidak gabung Iris masalahnya tambah ruwet, itu bukan. Jadi jangan disalahartikan, bukan karena keluar dari Iris masalah panjenengan tidak selesai, tetapi dengan keluar dari Iris kemudian tidak istiqomah di luar. Yang menyebabkan itu, masih gabung di grup saja, sering Kopdar,
itu kadang ya cek belendor, kadang cek beliut, kadang cek maksiut gitu. Apalagi kalau kita sudah di luar sana, pas butuhe bareng-bareng teko panenan ngurung kasil misalnya dagangan sepi, enten mantri moro, iki lek ditolak iman ora ditolak yo butuh ngoten. Akhirnya ketika kita sudah jauh dari teman-teman yang satu frekuensi, akhirnya gelap mata jajal malih. Lewis jajal malih wong kondisi kewajiban utama saja kita bingung, kok menambah kewajiban selanjutnya pasti dipastikan kita akan tambah pusing. Tapi juga tidak sedikit teman-teman yang di luar sana sudah keluar dari Iris masih bisa istiqomah. Kalau saya lihat, saya simpulkan karena mereka aktif di komunitas-komunitas positif lainnya. Jadi tidak masalah dengan keluar dari Iris kemudian gabung dengan komunitas lain yang positif, dengan masih istiqomah mengamalkan, tidak masalah. Insya Allah tetap sampai ke garis finish. Jadi bukan Iris lah yang mengantarkan panjenengan itu harus berada di Iris sehingga bisa garis finish, tetapi dengan mengamalkan ilmu-ilmu yang sudah disampaikan di Iris. Dan itu tentunya berat ketika kita berada di luar sana. Makanya pentingnya panjenengan itu tetap bisa hadir kopdar, bisa aktif di grup, ketemu dengan konconi, duluri, dan ini bisa saling support, saling mendoakan. Bapak Ibu, ini yang anggota baru yang baru kali pertama hadir kopdar, sinten nggih? Anggota baru Baru sekali masuk grup pun pinten dangu. Dereng nopo malah dereng Selasa. Dalamnya putih Bu. Oh, tak gini Mbak Fitri. Terus lintune malih. Dalamnya putih Pak. Oh, klepon dia. Kon mlebet grup. Oh, dereng ji. Jadi yang anggota baru nanti silakan mengisi depmap. Depmap itu adalah peta hutang jenengan atau daftar list hutangi panjenengan, baik yang ada bunganya maupun sing boten enten bungane kabeh kudu ditulis. Dari situlah kita nanti bisa membantu menganalisa untuk mengarahkan bagaimana penyelesaiannya satu persatu. Bapak Ibu semuanya, sebelum nanti kita praktek pada masalah teknis bagaimana menghadapi penagih, karena akhir-akhir ini intensif penagihan dari para kreditur sehingga teman-teman perlu dibekali. Ini terinspirasi dari kopdar di wilayah Madiun Raya. Itu setiap kopdar ada sesi praktek, karena bolak-balik Pak Udi, saya, Pak Hamim, Pak Wijaya, Pak Tawan, dan teman-teman yang lain mencontohkan begitu ngadepi penagih beleng, hilang kabeh. Tapi ternyata yang dilakukan teman-teman Madiun Raya kemarin itu terbukti efektif. Karena satu festival kita coba, Pak Edi dari Jeporo itu datang bawa saudara sepupunya, pun sepuh dodolan teng pasar ngoten. Atau zombie dijak kopdar teng Madiun pas kula kali Pak Tawan kali Mas Sofyan saged dugi mriku. Dicoba bagaimana cara menghadapi penagih. Dia bingung pertama nih, tapi kita latih sampai bisa. Kemudian kemarin waktu kopdar di Semarang, beliau datang lagi karena diajak sama Pak Edi. Kita tes, kita tanya, sudah ada beberapa titik yang selesai. Kemudian kita tes
bagaimana cara menghadapi penagih ternyata sudah sesuai dengan arahan. Jadi memang kudu praktek. Nek orang praktek mungkin ketika menghadapi penagih buyar. Umumnya lek penagih atau ayu model sing Liken. kan wis itu jadi. Jadi sebelum kita ke sana, yang perlu saya sampaikan bahwasanya panjenengan semua mengalami permasalahan ini, keruwetan dalam persoalan ekonomi, hidup, rumah tangga, pekerjaan. Ini tidak bisa dipungkiri karena dosa. Entah dosa apapun, kita harus banyak introspeksi. Kenapa kita diberikan ujian seperti ini oleh Allah? Itu pasti karena ada kesalahan dari hidup kita. Jadi banyak Al-Quran sudah mendahulukan dosa itu menghalangi rezeki. Dosa itu menyempitkan rezeki. Dosa itu mengundang penyakit. Dosa itu memperpendek umur dan lain sebagainya. Jadi monggo kita sama-sama introspeksi, kira-kira apa yang belum pas dalam hidup kita, coba kita perbaiki perlahan-perlahan. Kira-kira opo sing angel, sing biasane sing orang tahu sholat, ya wis mulai belajar sholat. Sing sholatnya sing bolong-bolong mulai tertib. Kalau sudah tertib tapi belum jamaah, kalau laki-laki sudah belajar harus belajar jamaah. Ibu-ibu meskipun di rumah sholatnya berusaha di awal waktu, tidak mengakhirkan waktu. Dari perbaikan-perbaikan itulah nanti Allah akan mengangkat masalah kita satu persatu. Sering kita contohkan ketika ada seorang anak yang sangat dikasihani atau sangat disayangi oleh orang tuanya, semua fasilitas diberikan sesuai dengan batas kemampuan orang tuanya, hingga suatu waktu ketahuan bahwa anak ini ternyata melakukan penyimpangan, entah itu kenakalan, entah itu sampai levelnya kriminal, misalnya narkoba, sehingga orang tua begitu tahu anaknya terlibat seperti itu pasti akan kecewa dan marah. Dan akhirnya semua fasilitas yang diberikan kepada anak itu otomatis pasti akan dicabut, ditarik kembali oleh orang tua. Bukan karena orang tua itu tidak sayang kepada anaknya, justru karena orang tua sayang kepada anaknya, sehingga fasilitas-fasilitas yang menghantarkan anak ini terlibat pada kejahatan atau kenakalan ini dicabut. Misalnya orang tua ini mampu anaknya sekolah kok ini ninja, tapi ternyata terlibat geng motor, tawuran, narkoba, pergaulan bebas dan lain sebagainya. Pasti motornya dicabut, ditahan, bukan karena orang tua nggak sayang kepada anaknya, tetapi justru karena sayang itu fasilitas yang diberikan, uang saku, motor dan lain sebagainya dicabut. Nah, tinggal anak ini bisa mengambil hikmah dari kejadian itu apa tidak. Ketika anak itu sadar, oh fasilitasku dicabut sama orang tua karena aku sudah menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan oleh orang tua. Kemudian anak ini sadar, memperbaiki diri, kemudian menjadi lebih baik. Biasanya tahu sholat jamaah. Biasanya orang ngerti repote wong tua, orang ngerti penggayaan nang omah. Jadi ngerti bapak ibunya saat durunge ngumu sebelum bangun, anak sudah bangun dulu, rumah disaponi resik, bahkan dipel, isa-isaan dikorai kabeh, bahkan niwang-niwang, mbah-mbah dan lain sebagainya. Ketika itu dilakukan berturut-turut, rajin, kira-kira orang tua melihat apa enggak? Pasti melihat. Wah, anakku kok saiki tambah apik kelakuannya, diselidiki. Jangan-jangan ini hanya pengalihan, jangan-jangan ini hanya manipulasi. Tapi ternyata setelah
dites, diselidiki, ternyata kenakalan kriminalnya tadi sudah tidak dilakukan dan attitude atau tingkah lakunya jauh lebih baik, bukan hanya fasilitas tadi akan dikembalikan, tetapi bisa jadi malah digelontor atau digerojok dengan fasilitas-fasilitas lain yang tidak pernah dibayangkan oleh anak itu. Begitu pula dengan kondisi kita. Semua makhluk itu sama Allah sudah dijamin rezekinya. Sudahlah, pasti dijamin rezekinya. Tetapi ketika rezeki itu kita gunakan untuk hal-hal yang bermaksiat kepada Allah, contohnya bayari riba. Ada riba itu dosanya pol. 1 dirhamnya setara dengan 36 kali berzina. Sak dirham niku 70.000. Kayak jenengan saulan bungane sing dibayar 1 juta, berarti ping pirang atus zina yang kita lakukan setiap bulannya. Belum lagi kalau bunganya ada yang sampai 26 juta seperti Pak Ujiono itu. Jadi ya pasti Allah akan mendatangkan yang namanya ujian ataupun musibah yang itu sebagai bahasa kasih sayang Allah kepada hambanya, sehingga hambanya itu bisa kembali pada jalan yang lurus. Baik Bapak Ibu, ketika kita sudah mengalami kondisi seperti ini, angsuran, berat, barang dagangan, sesuai sewonten, modal macet di mana-mana tidak tertagih, kemudian petung sering bleset, gagal dan lain sebagainya. Itu harus disadari 100% hak itu karena dosa riba yang telah kita lakukan. Tidak bisa kita pungkiri bahwa itu 100% hak karena dosa riba yang kita lakukan. Itu yang harus kita tanamkan pertama. Ketika kita sudah menyadari bahwa itu salah, itu dosa, maka sudah langkah selanjutnya adalah tobat atau menyesali dengan perbuatan dosa itu. Apa nih dia? Jadi setelah kita tahu bahwa yang kita lakukan ini dosa, masalah yang kita akibatkan, yang kita alami ini karena akibat dari dosa, maka sudah selayaknya kita melakukan yang namanya taubatan nasuha. Taubat nasuha itu diwujudkan atau dibuktikan dengan kita stop angsuran. Karena saya lihat ada beberapa anggota yang sering curhat di grup, ternyata kita cek sudah gabung di grup itu berbulan-bulan sebetulnya, tapi ternyata baru mengalami tidak mampu ngangsur 1 bulan, ada yang 2 bulan, padahal gabung grup sudah berbulan-bulan, bahkan ada yang sudah 1 tahun lebih. Berarti selama ini tidak menyimak grup, kemudian yang kedua mungkin tidak hadir kopdar, atau hadir kopdar si urung percaya dengan yang disampaikan oleh para mentor. Tes 1. Yang langkah pertama yaitu kita menyadari apa yang kita alami itu karena dosa. Dosanya yaitu dosa besar riba. Itu yang utama. Kalau dosa-dosa yang lain monggo jenengan gerayai kita dewi-dewi. Kemudian yang kedua, taubatan nasuha. Tobat kapok encit mboten pareng kapok lombo. Dan wujud tobat ini adalah stop mengangsur. Apapun alasannya, mampu ataupun tidak mampu, jenengan harus stop. Tidak boleh tebang pilih.
Karena kemarin yang hadir kopdar di Madiun itu ada PNS, kemudian karena rumahnya Sragen itu beliau ke Madiun juga ikut kopdar, ke Semarang kemarin juga ikut datang bersama suaminya. Butati. Sopo yo? Sering ikut Jumatan itu, malam Jumat ikut terus itu. Apoteker pokoknya. Apoteker. Bukan yang PNS. Nggih, PNS. PNS apa iku Butati ya? Butati wae. Itu ikut di acara malam Jumat malam itu. Soalnya sing suaminya apa nih namanya? Depnya suaminya. Oh, bukan berarti. Itu tobat tapi belum 100%. Oh, iki pinjaman atas nama koncone bojone. Berarti nggak penak sukan masih terus ngangsur. Oh, ini angsuran leasing. Kalau nanti ndak diangsur takut motornya dijabel. Sementara pinjaman yang besar-besar BRI itu berani untuk tidak ngangsur. Jadi tobatnya setengah-setengah. Ini dijamin masalah tidak akan selesai tapi tambah rumpet, bulat kayak kembali mukio ngoten. Jadi kalau niat jenengan itu tobat jangan setengah-setengah. Nyemplung pisan mboten padahal dibayar pisan. Kabeh kudu mandek dhisik. Nanti baru di situ sama Allah permasalahan jenengan diangkat satu persatu. Jujur mawon nggih, nanti kita carikan carikan solusinya apa, kita cari kendalanya apa. Sing teng mriki enten napa mboten sing tasik ngangsur? Angkat tangan. Ayo. Pasti ada. Mboten usah izin. Nanti kita Hari sama. carikan solusinya. Tidak ada. Tasik ngangsur enten mboten? Jenengan tasik? Oh. Maksudnya itu masih ngangsur sesuai dengan bunga dan pokoknya. Ada. Pokoknya kurang-kurang pokoknya jenengan cek ngangsur. Misalnya angsurannya 2 juta, enaknya 200 ya diangsurnya 200, enaknya 300 diangsurnya 300. Niku enten lho mboten tasik model ngoten niku. Kakak. Kali kula izin, kali Pak Wijaya izin terus apa meneh ngadepi penagih terus mau apa ngadepi omongane tanggane niku pasti lu izin. Jadi kita tekankan ya, diiris itu kita keluarga besar satu nasib, satu rasa, satu sepenanggungan, jangan ada rasa isi. Jangan ada rasa malu. Saya tekankan ya, hutang itu bukan aib. Hutang itu bukan aib. Secara normatif hutang itu juga bukan aib. Secara hukum positif hutang itu juga bukan suatu rahasia. Jadi orang yang gunanya jenengan itu delik nih hutang. Pasti tonggone jenengan wis ngerti. Kenapa? Karena pada waktu survei petugas itu sudah wis sisik melek nang tonggo-tonggone jenengan. Jadi lek jenengan muacak baik-baik saja sebetulnya tonggone niku ya wis ngerti aslinya. Jadi lebih baik justru kita berdamai dengan diri sendiri, istilahnya mengakui kondisi kita bahwa saat ini sedang terpuruk. Kuncinya di situ. Jenengan masih memaksakan diri ngangsur, saya jamin masalah jenengan tidak akan selesai, tetapi pasti akan semakin banyak. Tambah jeru. Ini sudah garis, sudah rumus, tidak bisa mengingkari ini. Jenengan tidak bisa keluar dari rumus ini ketika jenengan masih ngangsur. Coro Pak Tawan bosone ketokan driji wani gitu. Tenang itu. Kalau masih ngangsur tidak bisa masalah jenengan akan selesai. Pasti tidak akan. Karena ibarat garis finish itu misalnya dibentar dengan posisi diulingi, maka ketika jenengan stop ngangsur itu jenengan adalah berhenti diulingi karena bisa jadi karena bannya gembos, karena peleknya bengkong dan lain sebagainya. Makanya jenengan stuck di situ, tetapi jenengan sudah tahu arahnya
finishnya di Blitar. Tapi ketika jenengan ini masih ngangsur, starte jenengan diulingi, berhenti diulingi, jenengan harusnya ke Blitar, jenengan muat mawon. Alor boleh utang Pagerwojo Kondoko. Oh balik kabel dipok di Roro Kidul bisa. Jadi seperti itu. Saya ingatkan kembali, panjenengan ketika masalahnya ingin selesai maka harus stop ngangsur. Tidak ada rumus lain. Lek jenengan mau tetap ngangsur sudah di luar ilmunya Iris. Monggo. Kalau ingin delok endingnya seperti apa, Pak Udi, saya, Pak Wijaya, Pak Amin hanya mengucapkan selamat menikmati. Jadi hutang itu bukan aib, itu yang harus kita tanamkan dalam mental. Hutang itu ora dudu aib. Levelnya Pak Wijaya dengan hutang 1,6 miliar dulu malah justru bisa mengamalkan seperti yang dilakukan Pak Hadiono. Pak RT di Soani terus terang Pak kulon ini kondisi ranggo stop. Jadi ada waktu-waktu mesti ada penagih nyasar. Padahal penagih sudah saya sampaikan silahkan datang ke rumah saya atau ke toko saya langsung. Tapi tidak menutup kemungkinan biasanya penagih ini golek-golek coro. Bisa jadi nyasar tenggalami jenengan. Disampaikan kepada Pak RT, Pak RW dan sebagainya. Nanti kalau ada yang nyasar seperti itu tolong disampaikan aku ramelok gaya duit mas sampai parani diwina yang bersangkutan. Itu harus dilakukan. Kalau jenengan ngelakoni ngoten niku jenengan kowe nak urip niku. Ketika jenengan masih menutup-nutupi, jenengan lewat pedal motor enek tanggane jagongan wong loro, rumangsane ngrasani jenengan. Padahal itu boten. Tapi ketika jenengan itu sudah jujur kepada tetangga, jujur kepada RT, RW, bahkan ada yang minta surat keterangan pilot ke desa. Iku kowe nak uripe jenengan surat sok gaya ketemu tonggo ya monggo, malah dongane api-api. Malah mesake yo. Aku jaya biyen sogeh kok ngono kok tibake saiki begong tak sak ngono. Kayak megong dan mentas. Seperti itu waktu itu. Tapi alhamdulillah ternyata tanpa jual aset atau asetnya tidak bisa laku terjual, ternyata beliau bisa melewati itu atau bisa melunasi utang 1,6 miliar dalam waktu 18 bulan. Nah ini beliaunya. Jadi seperti itu. Rumus pertama adalah stop angsuran. Itu sebagai komitmen kita untuk berhenti riba. Kenapa kok harus stop angsuran? Karena angsuran itu mboten saged jenengan hindari yang namanya bunga. Tidak bisa jenengan hindari yang namanya penalti atau denda ketika jenengan bayarnya kurang-kurang. Mboten saged jenengan ngomong, "Mas, tulung yo, aku bayar 200.000 iki, tulung iki lebokno pokok. Aku gak mau, aku gak lebu bunga." Mboten saged. Mas yo lambene pegawai bank ngomong yo gak tak jamin lebu nang pokok. Itu tidak akan bisa. Pasti otomatis akan kesedot kepada penalti dulu. Karena sistemnya perbankan itu memang seperti itu. Begitu ada uang masuk, seret, itu sistem akan membaca dulu ada tunggakan penalti atau tidak, ada denda atau tidak. Ketika ada, duit itu akan kesedot untuk beresi penalti ini. Urutannya ini. Kemudian ketika penalti ini ternyata sudah terberesi semua, jika ada sisa, mlebune nang kamar bunga. Mboten saged langsung ujuk-ujuk mlebu teng pokok. Lek bunga wis kebayar kabeh, baru enek turan mlebu teng pokok. Niki sudah sistemnya, tidak bisa. Pegawai bank turun ini sistemnya sudah jalan seperti itu. Bahkan tidak bisa ketika belum 7 bulan untuk memberikan putusan atau ACC untuk masuk ke pokok itu tidak bisa secara sistem.
Karena memang sistemnya sudah di-create atau dirancang memang seperti itu. Jadi masuk pegawai bank itu turun, ini sistemnya sudah diatur seperti itu. Jadi jenengan tetap ngansur niku eman. Kenapa? Karena nanti ketika jenengan nurut ilmunya Iris, begitu punya uang itu bisa masuk ke pokok. Ini aja kejadian. Ini rotok setengah, rotok ngerasani, tapi ini bisa menjadi pelajaran buat jenengan semuanya. Ada saudara kita kemarin di Tulungagung baru saja melunasi sebesar 597 juta. Pokoknya namun 596 sekian sama roya biaya appraisal dan sebagainya 599 juta. Berapa bulan yang lalu, bulan nopo nggih Pak Tawan niku? Dugi teng kantor niku. Bulan kemarin? Bukan sebelum itu. Yang kena pengacara kan sebelumnya kena pengacara. Beliau kan yang mereferensikan kan Pak Waluyo, karena itu temannya Pak Waluyo. Jadi sebelumnya sudah kena bayar pengacara banyak. Dan sempat konsultasi di rumahnya Pak Hamim juga. Oke. Sebelum kenal Pak Hamim. Atau sebelum kenal Pak Hamim terus Pak Waluyo. bulan 7 ya. Pak Waluyo. Intinya sudah kena pengacara. Terus kemudian sama Pak Waluyo disarankan karena Tulungagung itu dekat dengan Blitar untuk langsung ketemu dengan pengurus pusat. Akhirnya ketemu dengan kita. Waktu itu beliau sudah punya uang 400 juta. Ini jadi pelajaran buat semuanya, okay? 400 juta itu beliau pingin melunasi angka 597 juta itu dengan uang 400 juta. Sudah kita sampaikan. Ketika jenengan sisa pokok hutang dengan uangnya jenengan itu belum sebanding, Iris itu tidak menyarankan untuk pelunasan, kecuali kekurangannya yang sebesar 197 juta jenengan sudah ada pasti. Misalnya 1 bulan lagi, 2 bulan lagi, 3 bulan lagi, enggak apa-apa. Berengenten Pak, belum ada. Kalau belum ada, maka saya sarankan untuk setor di angka pokok saja dengan melalui surat. Jadi bahasanya belum menyinggung pelunasan, tetapi untuk menurunkan pokok. 400 juta digunakan untuk menurunkan pokok. Beliau iya, tetapi tidak dilakukan. Bos suratnya munine piye, yang jelas tiba-tiba ada putusan, Pak ini bagaimana? Saya ada putusan untuk pelunasan sebesar 639 juta dikasih waktu sampai akhir bulan. Loh, gimana kok bunyi suratnya jenengan kok tiba-tiba ada putusan jenengan pelunasan di angka 639 juta. Yang kemarin saya itu mengajukan usul pelunasan sebesar 597, ada uang 400 juta, kemudian sisanya setiap bulan itu sebesar 2,5 juta sampai lunas. Nah jenengan gawe cara dhewe ya wis ngomong. Tapi ini sudah ini sudah luar biasa loh Pak, keringanannya sudah sangat banyak, 95% dari yang seharusnya saya bayar. Monggo kalau jenengan mau bayar silakan, uang 40 juta jenengan berikan cuma-cuma kepada BTN silakan, tapi itu bukan ilmunya Iris. Kalau ilmunya Iris, target kita adalah di angka 597 juta. Terus apakah nanti bisa Pak 597 juta? Ya harusnya bisa, karena aturannya bank pemerintah itu bisa di angka 0. Tetapi memang kadang butuh proses, nego berkali-kali, tidak di ACC ya kita kirim surat lagi, tidak di ACC kita kirim surat lagi. Tetapi secara aturan bisa. Tapi jenengan mau bayar 639 juta, nggih monggo, itu duit-duitin jenengan dewe. Jenengan komponen atau nih belum ada.
uangnya belum ada, ternyata masih ada 400 juta. Oke, monggo kalau 400 juta masih adanya 400 juta, silakan dilakukan nego untuk masuk ke pokok, atau jenengan langsung nanti pelunasan ketika uangnya sudah ada. Ya Pak, nanti saya musyawarah kepada anak-anak dan lain sebagainya. Berapa hari bingung lagi, Pak ini bank saya tolak, putusannya kemarin ngancam kalau ini tidak saya terima keputusan 639 juta, jaminan saya mau disepet. Kasihan anak buah saya ketakutan Pak. Monggo Bu, kalau misalnya mau jenengan bayar, monggo silahkan. Itu bahaya jenengan, Iris tidak memaksa. Sanes duit Iris yang dibayar nih kok. Akhirnya beliau enggak jadi bayar. Terus baru akhir bulan kemarin itu, akhir bulan kemarin itu bisa pelunasan di angka 500, sudah genap uangnya 597. Kemudian mengajukan surat, bingungi Teguh nih kok Budiah, terus Mas Sefri barang ngelok rotok betul memang ngomong ini kok rotok karpe dewi. Tapi ya nggak apa-apa, Iris nggak masalah, ilmunya dimanfaatkan. Setelah itu tidak merasa bahwa itu Iris nggak masalah, nggak mengurangi pahala kita. Tetapi ini sebagai pelajaran panjenengan semuanya saja, bahwasanya kalau pelunasan pokok itu kalau diiris itu ilmunya tingkat TK, karena memang aturannya seperti itu. Saya itu menyampaikan di situ, bukan pelunasannya katanya bisa potongan 1,5 miliar, nggak masalah. Mau bunganya jadi 2 miliar atau 3 miliar, aturannya itu bisa diberikan 0, tidak membayar apapun untuk bunga dan denda. Itu aturannya memang bisa. Yang harus disyukuri panjenengan semuanya itu adalah ketika sama Allah dimampukan jenengan bisa mengumpulkan uang untuk bisa melunasi, itu yang harus dimampukan. Nah inilah tahapan diiris itu di situ. Kalau hanya menghadapi penagih, itu ilmu kelas PAUD, kemudian cara negosiasi itu kelas TK. Sing berat itu ya bagaimana kita fokus dengan keyakinan bahwa yang bisa menolong hanya Allah. Tidak ada kekhawatiran selain yakin kepada Allah. Tidak ada ketakutan selain takut kepada Allah. Tidak ada was-was. Yang harus ditanamkan ya itu yang berat itu di situ. Ilmu iris itu di situ. Urutannya di iman ini yang pertama. Strategi ini nomor carry jadi, tapi tetap kita berikan di pertama sebagai obat penenang. Coro ngoten niku namung antalgin gitu. Paracetamol atau apa jenis, hanya sekedar obat penenang. Oh, ini ternyata denden manuk gitu. Tapi itu tidak menyelesaikan masalah. Menyelesaikan masalah adalah ketika jenengan sama Allah sudah dimampukan untuk bisa lunas hutang. Itulah yang harus disyukuri. Malah maksud saya itu meluruskan Bu, yang harus disyukuri itu kemampuan jenengan untuk bisa sampai sama Allah disampaikan itu. Malah cerita ini saya itu karena suka beramal, kemudian berbagi. Wes ngoten iki karo Pak Wijaya digoyu karo Pak Odi ditanggapi ngeri gitu. Ngoten nggih mboten sadar loh. Mboten sadar, masyaallah. Pamer Pak. Ya enggak apa-apa, memang ada tiba-tiba seperti itu, enggak masalah. Tapi saya harap mudah-mudahan jenengan semua yang di sini tidak seperti itu nanti. Kita enggak kecewa, enggak masalah. Ilmu kita mau jenengan, ilmu kita itu sebetulnya di luaran itu banyak kok. Ilmu iris itu sebetulnya di luaran banyak, baik yang dijual gratis atau yang berbayar, itu sebetulnya hampir sama. Cuma kalau di iris ini kita benar-benar kita akomodir seperti keluarga, sehingga untuk konconnya untuk beli blender waktu itu healing seperti itu. Oke, jadi yang pertama yang harus dilakukan adalah tobat. Boten usah ngansur, stop. Duite luwung ditukokne susu anake. Duite luwung dibuat membayar sekolah anaknya. Yang sering kejadian kan sekolah anaknya SPP-ne nunggak, tetapi angsurane
Jalan. lancar. Nah ini salah. Kemarin di grup KARI, Komunitas Anti Riba, itu ada posting. Apa yang harus saya lakukan dulu, membayar pondok anak atau membereskan riba saya? Ada pertanyaan seperti itu, jawabannya nopo. Kalau lu mau jawabannya wong-wong niku kekel loh. Banyak yang memberikan jawaban tetapi tidak berdasarkan ilmu. Itulah. Makanya seperti yang sering disampaikan Pak Udi, anak, istri yang sering menjadi korban ketika kita melakukan praktek riba. Anak jaluk es krim rego 5.000 lho ra ditukokne gara-gara wayahe ngangsu. Wayahe jatuh tempo. Anak arep ngejak dolan ora ngerti bapak ibu mumet golek duit angel dolan hilang. Itu bukan salahnya anak. Anak memang mempunyai hak untuk bisa kita ajak seperti itu. Yang salah niku mah orang tua, kenapa kok sampai mumet. Nah, ketika jenengan nanti stop angsuran, fokus untuk memenuhi kewajibannya kepada anak, kemudian menyenangkan pasangan, insya Allah rezeki nanti akan diberikan kelancaran oleh Allah. Amin. Kalau ngomong ngeten iki Pak Wijaya, ini bukan berarti Pak Amin, Pak Udin ini bukan berarti kita itu tidak pernah mumet yang namanya duit. Yo podo mawon. Cuma bedanya kita sudah yakin ketika nanti memang sama Allah sudah waktunya untuk menit-menit terakhir pasti akan diberi. Dan nyatanya sampai saat ini kalau kita semangan, riyen kalau gaji 24 juta, itu tengah bulan teh. Kalau mboten eling Gusti Allah, karena kalau ndonga mboten mungkin nek duit ceblok, tetep ngenteni tanggal selawi. Karena bayarannya tanggal selawi. Nek sakniki wis mboten kenal tanggal selawi, duit entek kula nyuwun nang Gusti Allah. Dilalah nggih diparingi. Karena hanya bergantungnya hanya sama Allah. Dan dompet mboten enten isine niku sering. Tapi lek wayahe bayar pondok iso. Waya nek dagangan motor apik ngene dilalah ya iso tuku kan ngoten. Riyen mboten saged kalau bayaran samonten kathah motor nih kreditan. Mobil ratusan juta Mercy niku nggih utangan teng kantor nggih. Sakniki kabeh masuk elek-elekan cash kan ngoten. Masuk orang rayon tapi cash kan kok enak urip ngoten niku. Jadi kalau masalah mumet tidak punya uang itu semua akan tetap selama masih hidup pasti akan mengalami itu. Tetapi ketika kita hanya yakin dan total bergantung sama Allah, Gusti Allah tidak akan pernah mengabaikan hamba. Jadi setelah stop angsuran, kita fokus bagaimana menghadapi penagih dengan ilmu malaysia, bukan dengan perdebatan, bukan dengan okol, bukan dengan emosi. Keluarin nih, pertama waktu gabung dengan Iris dengan nama yang dulu, saya itu masih ada karena mengingat kejadian waktu saya itu kerja itu, oh ternyata kelakuan anak buahku itu nang lapangan kok ngono. Kalau niku berbalik 180 derajat emosi. Kalau ini lek ngadepi enek cerita anggota curhat dibentak-bentak oleh penagih terus dilok-lok ning ngoten niku kula emosi. Smackdown nih ngoten. Rasane pengen ngomong ngoten niku. Karena saya waktu itu masih emosional. Ketika saya sudah mendalami ilmunya, oh ternyata seperti itu. Oh iya benar, kalau dulu saya diperlakukan seperti itu, saya misalnya nagih, kemudian terus sing tak tagih itu keras, niku kula mboten tambah nyerah tapi tambah gigih kalau nagih, tambah kereng lek nagih. Misalnya caranya
nekaknya anak buah sak batalion mau pripun ya. Intinya tambah sering-seringnya menagih kan seperti itu. Jadi ternyata yang paling efektif ketika kita sudah berhenti mengangsur itu adalah menerapkan ilmu wasiat. Ini nanti yang harus kita praktekkan. A sampai Z-nya yang disampaikan oleh Pak Udi, Pak Wijaya, dicontohkan oleh senior-senior, Pak Tawan, Bu Is, dan lain sebagainya, Mbak Bina, itu tidak bisa digunakan untuk mendebat penagih, tidak bisa digunakan untuk mendebat, karena mereka akan emosi. Apalagi kalau sudah tahu bahwa jenengan berada di bawah naungannya Iris, itu sudah melibatkan sentimen pribadi. Kenapa? Karena para penggawanya Iris itu adalah para pengkhianatnya, itu menurut mereka. Jadi ya harus dimaklumi.